kita akan membahas lanjutan dari series Three Body Problem untuk episode 5-8. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Keesokan harinya, giliran Dashi yang menginterogasi Wenji soal organisasi pemuja alien Santi dan peran Mike. Dari interogasi ini terungkap bahwa Vera ternyata adalah anak dari hubungan Wenji dan Mike. Wenji pun sengaja tak memberitahu Vera soal identitas ayahnya demi kebaikan putrinya. Lebih jauh lagi, Wenji menyatakan bahwa ia sengaja mengontak Santi pada tahun 70-an dan membiarkan mereka datang ke bumi. Alasannya, Wenji merasa Santi bisa mengatasi permasalahan rumit umat manusia saat ras alien ini menguasai bumi nantinya. Di akhir interogasi ini, Wenji menegaskan bahwa kepolisian berhasil menangkapnya karena Santi membiarkan hal ini terjadi. Selesai menginterogasi Wenji, Dashi akhirnya melapor kepada Wade. Di sini Dashi mencurigai bahwa Mike kini bisa berkomunikasi dengan Santi secara instan berkat teknologi yang ada di kapal tanker Mike. Dashi juga meyakini bahwa selama ini Mike merekam setiap komunikasinya dengan Santi. Karena hal itu, Dashi mempunyai ide untuk merebut rekaman komunikasi Mike di kapal tanker untuk mempelajari Santi lebih jauh. Setuju dengan ide Dashi, Wade akhirnya menghampiri sebuah pangkalan angkatan laut. Wade akhirnya memilih pacar Jin yang bernama Raj yang juga merupakan perwira angkatan laut sebagai komandan misi rahasia tersebut. Dan misi rahasia ini adalah merebut rekaman komunikasi Mike di kapal tankernya dengan cara yang efisien. Demi melancarkan misi rahasia ini, Dashi berusaha meyakinkan Aogi agar mau kembali mengaktifkan proyek sains nanofiber miliknya. Tak ingin Santi semakin merajalela, Aogi akhirnya mengaktifkan proyek nanofiber miliknya dengan perasaan takut, karena ia mengira akan melihat penampakan hitung mundur lagi. Namun setelah proyek ini diaktifkan, Aogi justru tidak melihat penampakan hitung mundur. Alhasil, Aogi pun merasa lega mengingat hitung mundur ini seperti pertanda kematian baginya. Setelah itu, Raj melaksanakan perintah Wade untuk merakit senjata berbasis teknologi nanofiber ciptaan Aogi. Singkat cerita, kru Raj akhirnya berhasil merakit dan memasang senjata nanofiber ini di jalur perairan yang segera dilewati oleh kapal tanker milik Mike. Guna memantau kondisi di lapangan, Wade memerintahkan kru Raj untuk memasang kamera pengintai di area yang akan dilewati oleh kapal Mike. Tak lama berselang, kapal Mike mulai terkena efek senjata nanofiber. Hasilnya, seisi kapal termasuk seluruh penumpang yang salah satunya adalah Mike musnah oleh senjata nanofiber. Sebagai otak misi rahasia, Wade mengucapkan selamat kepada Aogi karena teknologi nanofiber ciptaannya menjadi kunci keberhasilan misi. Namun, Aogi justru merasa terpukul karena ia tak menyangka teknologi ciptaannya bisa diubah menjadi senjata pemusnah massal. Setelah kapal berhasil dihancurkan, kru misi rahasia akhirnya berhasil menemukan media penyimpanan data milik Mike. Begitu mendapatkan media penyimpanan data ini, sejumlah ahli IT mulai beraksi untuk memecahkan enkripsi yang melindungi data. Namun mereka semua tidak ada yang berhasil, karena enkripsi ini ternyata mengusung teknologi Santi yang super duper canggih. Bahkan saking canggihnya, seorang ahli IT memperkirakan manusia butuh waktu 3 miliar tahun untuk memecahkan algoritma enkripsi ini. Di tengah kebuntuan ini, tiba-tiba saja data bisa diakses karena Santi sengaja membuka enkripsinya.
Lantas saat melakukan pemeriksaan data, ahli IT bukan hanya menemukan file rekaman percakapan Mike dan Santi, tetapi juga menemukan file berukuran 100 juta gigabyte bernama Sophon yang tak bisa dibuka. Mengingat Sophon adalah istilah yang berhubungan dengan dimensi fisik, Wade akhirnya menggandeng Jin untuk menyelidiki apa sebenarnya Sophon. Dengan keilmuannya, Jin bisa dengan mudah menjawab pertanyaan Wade seputar Sophon. Namun, Jin masih bingung mengapa ada file bernama Sophon dalam media penyimpanan data Mike. Demi memecahkan teka-teki ini, Jin akhirnya mengajak Wade bermain permainan ciptaan Santi. Lantas saat masuk ke dalam dunia permainan ini, Jin dan Wade disambut oleh sang pemandu permainan biasanya, yang ternyata adalah alien Santi yang berkamuflase. Menjawab pertanyaan Jin dan Wade, sang pemandu permainan akhirnya menjelaskan apa itu file Sophon yang ada di dalam data Mike. Jadi sederhananya, Sophon adalah superkomputer ciptaan Santi yang berukuran super kecil. Namun di sisi lain, Sophon bisa berubah menjadi sangat amat besar sampai bisa menutupi langit di bumi. Nah, ternyata Sophon selama ini diletakkan oleh Santi di dalam dimensi tersembunyi yang tidak terlihat oleh manusia. Sophon pun memiliki berbagai fungsi mencengangkan, mulai dari menjadi alat Santi untuk memata-matai seluruh dunia, sampai menjadi alat Santi untuk memanipulasi apa yang dilihat dan didengar oleh manusia. Nah, manipulasi Sophon inilah yang menghasilkan penampakan hitung mundur yang dilihat oleh para ilmuwan incaran Santi. Dan usut punya usut, Santi menghabisi para ilmuwan incarannya agar dalam waktu jangka panjang umat manusia menjadi tidak berilmu, sehingga mereka mudah ditaklukkan oleh Santi saat ras alien ini mencapai bumi 400 tahun lagi. Begitu mengetahui rahasia Sophon, Jin dan Wade langsung ketakutan dan berhenti mengakses permainan Santi. Tak lama berselang, Sophon pun menampakkan wujud raksasanya dan menyebarkan pesan untuk mengintimidasi umat manusia di seluruh dunia. Pasca Sophon menampakkan wujud aslinya di langit bumi dan menyebut manusia sebagai serangga, dunia akhirnya mengetahui bahwa Santi akan datang ke bumi untuk menjadi penguasa baru. Meski Santi baru tiba 400 tahun lagi, kepanikan massal tetap saja tak bisa dihindarkan. Akhirnya terjadilah kericuhan, aksi bunuh diri, hingga terbentuknya sejumlah kelompok baru pemuja Santi di berbagai penjuru dunia. Sejumlah negara pun akhirnya menggunakan kekuatan militer mereka untuk meredam kekacauan besar ini. Di waktu bersamaan, Dashi mempertemukan Jin dengan Wenji yang sampai sekarang masih menjadi tahanan. Di sini Wenji terlihat murung karena Santi telah mengakhiri persekutuannya dengan organisasi Wenji sejak ras alien ini mengetahui bahwa umat manusia memiliki sifat pembohong. Wenji pun semakin stres karena organisasi pemuja Santi pimpinannya telah dibubarkan oleh kepolisian. Lantas di awal pertemuan, Jin langsung menanyai Wenji soal kenapa Santi membunuh Vera dan juga Jack. Namun Wenji berusaha mengalihkan topik pembicaraan sambil mempertahankan keyakinannya bahwa kehadiran Santi di bumi akan berdampak baik bagi dunia manusia. Jin pun akhirnya pergi dengan perasaan kesal setelah ia merasa Wenji adalah seorang pengkhianat. Sementara itu, Wade mendirikan sebuah organisasi anti-Santi yang beranggotakan para ilmuwan hebat di dunia. Karena masih ada waktu 400 tahun sebelum Santi mencapai bumi, Wade menyatakan bahwa misi utama organisasinya saat ini adalah mengintai Santi. Dengan pengintaian ini, Wade berharap organisasi ini bisa menemukan kelemahan Santi, sehingga kelemahan ini nanti bisa dimanfaatkan untuk mengalahkan para alien Santi.
Demi melancarkan misi pengintaian ini, Wade merekrut Jin untuk menciptakan alat khusus yang bisa mengintai Santi saat mereka masih dalam perjalanan menuju bumi. Dengan kata lain, misi pengintaian Santi ini akan berlangsung di ruang angkasa. Keesokan harinya, Jin menemui para ilmuwan organisasi Wade untuk menjelaskan idenya soal cara kerja alat pengintai Santi. Secara garis besar, Jin menyatakan bahwa proses penggunaan alat pengintai ini harus dilengkapi dengan pesawat antariksa dan juga bom nuklir. Meski ide Jin memiliki rasio kegagalan yang tinggi, namun Wade menyetujui ide ini karena menyimpan potensi. Selanjutnya, Jin menemui Augie untuk berdiskusi soal pembuatan alat pengintai Santi. Di sini, Jin menyatakan bahwa alat pengintai ini hanya bisa diciptakan dengan teknologi nanofiber temuan Augie, sehingga Jin meminta Augie untuk bergabung dengan organisasi Wade. Namun Augie malah menolak keras, karena ia masih trauma melihat teknologi nanofiber miliknya telah diubah oleh Wade menjadi senjata pemusnah massal yang membunuh ribuan orang di kapal tanker Mike. Demi menyembuhkan rasa trauma ini, Augie pun berlibur di rumah Will yang merupakan sahabat Augie dan juga Jin. Selama masa liburan ini, Augie sangat menikmati waktunya bersama Will yang kini hidupnya tak lama lagi karena mengidap kanker. Lalu dalam satu kesempatan, Will menasihati Augie bahwa saat ini Jin sebenarnya sangat membutuhkan bantuan Augie. Karena Will bisa menyampaikan nasihatnya dengan menyentuh dan rasional, Augie menjadi bisa mengesampingkan egonya dan akhirnya berubah pikiran. Beberapa waktu kemudian, Augie akhirnya bergabung dengan organisasi Wade agar ia bisa membantu Jin menciptakan alat pengintai Santi. Pada suatu malam, Will dan Soul terlihat asyik berbincang sambil menatap bintang. Will menunjuk salah satu bintang yang paling bersinar dan menyebut bahwa itu adalah DX3906. Dari pembicaraan mereka diketahui bahwa Will baru saja menghabiskan 19,5 juta untuk membeli bintang itu sebagai hadiah untuk Jin. Sebagai informasi, Will memang sudah lama mencintai Jin diam-diam. Hanya saja karena Jin telah memiliki pacar, jadi ia pun menyembunyikan perasaannya itu. Bahkan ia meminta Soul untuk tidak memberitahu Jin soal bintang yang telah ia beli. Setelah mengatakan hal itu, Will tiba-tiba jatuh pingsan. Sebagai pengingat, Will saat ini sedang sekarat karena sakit kanker yang ia derita telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Keesokan harinya, Jin langsung menghubungi Will untuk menanyakan keadaannya. Lagi-lagi Will bersikap seolah-olah baik-baik saja karena ia memang tak ingin Jin khawatir atau kasihan kepadanya. Setelah itu, Jin dan Raj membuka sebuah paket berisi sertifikat pembelian bintang atas nama Jin. Namun di sana tidak tertulis siapa pengirimnya, dan Jin tidak pernah menduga bahwa bintang itu dibeli oleh Will. Di dalam laboratorium organisasi ciptaan Wade, Dr. Demikov mempresentasikan hasil eksperimennya dengan membekukan seekor simpanse, di mana dalam eksperimennya itu, seekor simpanse dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama akibat proses pembekuan. Dr. Demikov berharap dengan keberhasilan eksperimennya, mereka bisa mengirim manusia sebagai mata-mata ke planet alien Santi meskipun menempuh jarak selama ratusan tahun. Sayangnya, untuk bisa menjalani misi itu, muatan terberat yang dapat dibawa menuju planet Santi adalah di bawah 2 kg. Ini berarti mereka tidak bisa mengirim satu manusia, melainkan mereka hanya akan mengirim otak manusia tersebut. Karena hal itu, ini berarti proyek bernama Staircase ini membutuhkan seorang volunteer untuk menjalankan misi tersebut. Jin dan Augie langsung menolak ide itu karena mereka tak ingin mengorbankan nyawa seseorang yang tidak bersalah. Terlebih, Wade mengusulkan Will untuk menjadi volunteer. Dengan alasan Will adalah seseorang yang jenius dan pintar, sehingga ia akan lebih mudah untuk mengerti tujuan dari misi kali ini.
Dan selain hal itu, ia juga saat ini sudah sekarat, yang berarti nyawanya sudah tidak lama lagi. Mendengar hal itu, Aogi dan Jin langsung marah kepada Wade. Aogi bahkan memutuskan untuk keluar dari proyek tersebut. Sementara Jin akan memastikan bahwa Will akan menolak tawaran Wade untuk menjadi volunteer. Di rumah sakit, Will dijenguk oleh dua kakaknya. Kedua kakaknya datang ke sana bukan untuk melihat kondisi Will, melainkan menagih warisan yang ditinggalkan oleh ibu mereka. Dengan perasaan pahit, Will mempersilahkan kedua kakaknya untuk mengambil warisan apapun yang ditinggalkan oleh sang ibu, tanpa diketahui bahwa semua warisan itu sudah ia gunakan membeli bintang untuk Jin. Setelah itu, Jin datang menjenguk Will. Ia di sana membahas tentang proyek staircase dan menyuruh Will untuk menolak tawaran Wade. Namun Will tahu betul Jin sangat menginginkan keberhasilan proyek ini. Oleh sebab itulah ia pun bersedia menjadi volunteer jika memang dibutuhkan. Sekali lagi, Will memperlihatkan seberapa dalam rasa cintanya untuk Jin sampai ia rela mengorbankan nyawanya sendiri. Di waktu yang sama, Wenji terlihat menelpon Soul dan mengajaknya bertemu. Dari pembicaraan keduanya, diketahui bahwa Vera meninggal bukan karena dibunuh oleh alien Santi, melainkan karena mengetahui rahasia besar ibunya yang menjadi dalang utama rencana invasi alien Santi ke planet bumi. Meskipun telah kehilangan anaknya, namun Wenji tetap merasa bahwa apa yang ia lakukan adalah hal yang benar. Ia pun mengakhiri pembicaraannya dengan Soul dan berpamitan. Di tempat lainnya, pemandu alien Santi menghubungi Tatiana melalui layar televisi. Setelah kematian Mike, Tatiana berpikir bahwa ia sudah tidak dibutuhkan oleh Santi. Namun si pemandu meyakininya bahwa Tatiana masih menjadi bagian dari alien Santi. Singkat cerita, hari persetujuan Will sebagai volunteer akhirnya tiba. Sebelum menyetujui proyek itu, Will ditemani oleh Soul sebagai salam perpisahan. Tepat di hari itu juga, Jin baru mengetahui fakta bahwa Will adalah orang yang memberikan bintang untuknya. Kenyataan itu pun menyadarkan Jin seberapa besar rasa cinta Will kepadanya yang selama ini ia anggap hanya sebatas cinta kepada sahabat. Namun sayang, saat Jin baru menyadari hal itu, semuanya sudah terlambat. Will telah menjalani operasi dan otaknya sudah dikeluarkan. Sebuah kenyataan yang sangat pahit karena hingga di sisa akhir hidupnya, Will tidak mendapatkan balasan cinta dari wanita yang ia cintai. Di lain pihak, Wenji ternyata pergi ke Beijing, tepatnya di tempat proyek rahasia milik pemerintah dahulu. Di sana Wenji berniat untuk bunuh diri karena merasa tugasnya untuk Santi telah selesai. Sebelum bunuh diri, ia sempat ditemui oleh Tatiana dan mengobrol bersama sambil menatap matahari terbenam untuk yang terakhir kalinya. Keesokan harinya kita pun diperlihatkan pada Soul yang sedang bersama dengan teman wanitanya yang bernama Nora. Saat sedang menunggu mobil jemputan, Soul tidak sengaja ditabrak oleh seorang anak yang sedang menaiki skuter. Lalu dengan cepat 3 mobil hilang kendali dan menabrak Nora hingga tewas. Soul kemudian diinterogasi oleh Dashi setelah kecelakaan tersebut. Di sana Dashi memberitahu Soul bahwa Wenji telah meninggal dunia dan Soul menjadi orang terakhir yang Wenji temui. Secara mengejutkan, Dashi juga mengatakan bahwa 3 mobil sebelumnya telah diretas oleh seseorang dan sepertinya mengincar nyawa Soul. Hanya saja Soul terselamatkan oleh anak yang menabraknya hingga Nora yang menjadi korban. Soul kebingungan perihal siapa yang ingin membunuhnya karena ia merasa tidak memiliki musuh. Namun Dashi berpendapat bahwa hal ini ada hubungannya dengan pertemuan terakhir Soul dan Wenji, serta kemungkinan besar pelakunya adalah alien Santi. Karena hal itu, Dashi pun menyuruh Soul untuk memakai jaket anti peluru untuk berjaga-jaga dari serangan alien Santi. Setelahnya, Soul dijaga dengan sangat ketat dan dibawa menggunakan pesawat menuju ke sebuah tempat. Di sana ia pun disambut oleh seseorang bernama Sebastian Ken
yang akan menjadi pemandunya. Ternyata Soul dibawa ke kantor PBB untuk menghadiri sebuah rapat penting. Tanpa mengerti apa yang sedang terjadi di hadapan orang-orang penting dari seluruh dunia, seorang wanita mengumumkan tentang proyek Wallphaser, sebuah proyek yang diciptakan untuk menghadapi alien Santi. Dan terpilihlah 3 orang yang akan merumuskan dan mengarahkan rencana strategis untuk keberhasilan proyek tersebut. Di antaranya adalah Jenderal Ho, Profesor Leila Arik, dan orang yang terakhir adalah Soul. Soul tentu saja bingung atas keputusan yang sangat tiba-tiba ini. Ia heran mengapa seorang ilmuwan baru seperti dirinya terpilih untuk sebuah misi besar, ditambah lagi 2 orang yang terpilih lainnya adalah orang-orang yang luar biasa. Karena hal itu, Soul pun menolak posisi Wallphaser dan hanya ingin menjadi orang biasa. Soul kemudian hendak keluar untuk mencari udara segar. Di luar, Dashi langsung mencegatnya dan berkata bahwa ia akan ikut untuk mengawal Soul. Namun karena merasa tidak nyaman, Soul pun menolak hal itu dan pergi seorang diri. Secara mengejutkan, di luar ia tiba-tiba ditembak oleh orang asing dan langsung tidak sadarkan diri. Untung saja Soul tidak mengalami luka yang parah karena ia memakai jaket anti peluru. Sekali lagi, apa yang terjadi pada Soul memperkuat dugaan Wade dan Dashi bahwa ada sesuatu dari Soul yang membuat Santi berniat membunuhnya. Oleh sebab itulah mereka pun harus menjaga Soul apapun yang terjadi. Di waktu yang sama, Wade dan beberapa ilmuwan termasuk Jin berangkat ke tempat pelepasan roket yang akan membawa otak Will ke antariksa. Di atas pesawat, Jin berdebat dengan Raj di mana hubungan mereka sepertinya merenggang karena fakta tentang Will. Singkat cerita, proyek Staircase akhirnya dimulai. Semua orang bersiap-siap memulai misi itu dengan perasaan yang tegang. Begitu roketnya telah lepas landas, Soul pun datang untuk menyaksikan proyek itu secara langsung. Selagi menunggu di tengah proyek, Soul dan Jin sempat berbincang sebentar. Setelah itu, Soul mencoba menghubungi Augie yang ternyata sekarang berada di Meksiko. Sampai 3 tahap booster dan ledakan nuklir semuanya masih berjalan sesuai rencana. Namun sayang, saat di tahap berikutnya terjadi satu anomali sehingga roketnya pun keluar dari lintasan dan dapat dipastikan bahwa proyek Staircase dinyatakan telah gagal. Let's get a second set of eyes on this. Hal itu pun menjadi pukulan keras untuk para ilmuwan yang terlibat, terutama Jin dan juga Soul. Roket yang membawa otak Will kini terbang jauh ke antariksa dan diperkirakan akan terbang selama ratusan tahun. Setelah proyek itu, Wade pergi menggunakan pesawat. Di atas pesawat, si wanita pemandu alien Santi menyapa Wade karena kegagalan proyek Staircase. Ia pun mengatakan bahwa ia akan selalu mengawasi Wade hingga hari kematiannya tiba. Sementara itu, Jin dan Soul masih berduka atas kehilangan Will. Tak lama, Dashi datang dan mencoba menghibur mereka. Dashi kemudian mengajak mereka ke sebuah tempat yang dipenuhi oleh serangga. Ia mengisyaratkan bahwa meskipun manusia dianggap seperti serangga oleh alien Santi, namun ia yakin bahwa manusia dapat bertahan sama seperti serangga-serangga yang ada di sana. Dan series Three Body Problem akhirnya selesai.